Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sejarah kepemimpinan daripada sebuah dinasti yang bernama Dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah adalah sebuah dinasti yang beraliran Sunni yang berada di daerah Diyarbakir hingga tahun 1429 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Pasti tentu kalian tahu mengenai siapa beliau. Beliau wafat pada tahun 1193 Masehi. Beliau lahir dari suku Kurdi Hasbani, putra Najauddin Ayyub, salah yang menjadi putra Zangi yang bernama Nuruddin. Keberhasilan beliau dalam perang Sarif ini membuat para tentara-tentara pada waktu itu mengakuinya bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi ini sebagai pengganti daripada pamannya yang bernama Syirkuh yang telah wafat setelah menguasai Mesir pada tahun 1169 Masehi. Namun Salahuddin Al-Ayyubi tetap mempertahankan lembaga-lembaga Islam di daerah Mesir tersebut. Beliau hanya mengganti orientasi yang awalnya Syiah yang awalnya beraliran Syiah menjadi aliran Sunni. Penaklukan atas Mesir oleh Salahuddin Al-Ayyubi tersebut membuka jalan bagi pembentukan mazhab-mazhab di daerah Mesir tersebut. Mazhab Syafi'i tetap bertahan di bawah pemerintahan Fatimiyah. Sebaliknya, Salahuddin Al-Ayyubi tersebut justru memberlakukan mazhab Hanafi. Selain itu, keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi ini mendorongnya untuk menjadi seorang penguasa otonom di daerah Mesir tersebut. Kemudian di masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi ini membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomian yang kuat waktu itu ya. Kemudian beliau juga bekerja sama dengan penguasa-penguasa Muslim di daerah lain juga. Ia juga membangun tembok kota sebagai benteng pertahanan yang ada di kota, yaitu kota Kairo dan Bukit Muqattam. Ia juga membangun pasukan-pasukannya diperkuat oleh pasukan-pasukan barbar, pasukan Turki, pasukan Afrika dan lain sebagainya. Di samping digalakan perdagangan di kota-kota di tengah Laut Tengah, Laut Hindia, beliau juga menyempurnakan sistem perpajakan pada waktu itu di daerah Mesir tersebut ya. Atas dasar kekuatan militer, kekuatan perdagangan, kekuatan daripada pajak tersebut, ia melancarkan gerakan yang bernama gerakan ofensif guna merebut Al-Quds atau Yerusalem atau saat ini yang kita kenal sebagai Palestina dari tangan tentara orang salib yang dipimpin oleh Guy de Lusignan di Hittin dan menguasai Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Ini pun tetap tak berubah kedudukan Salahuddin sampai akhirnya Raja Inggris yang bernama Richard membuat perjanjian gencatan senjata kepada Salahuddin yang dimanfaatkannya untuk menguasai kota Acre tersebut. Kemudian ketika setelah Salahuddin Al-Ayyubi wafat atau meninggal pada tahun 1193 Masehi, Salahuddin mewariskan pemerintahannya kepada keturunannya, kepada saudara-saudaranya yang memerintah di berbagai kota tersebut. Yang paling menonjol di antara saudara-saudaranya dan keturunan-keturunannya yaitu Al-Malik Al-Adil yang saudaranya sendiri, dan yang kedua Al-Kamil keponakannya sendiri juga. Mereka berhasil menyatukan penguasa Ayyubi dari berbagai penjuru kota dan memusatkannya di kota Mesir waktu itu ya. Namun pada masa pemerintahan Al-Kamil, dinasti Ayyubiyah yang bertempat pada waktu itu di daerah Diyarbakir dan di Al-Jazirah mendapat tekanan dari dinasti Seljuk
Rum dan dinasti Khwarizm Shah. Kemudian Al-Kamil mengembalikan Yerusalem atau Al-Quds tersebut kepada Kaisar Fredrik yang kedua, yang membawa damai dan keberuntungan ekonomi besar bagi Mesir dan Syria, dan kemudian hiduplah kembali perdagangan dan kekuatan Kristen di Mediterania. Setelah Al-Kamil meninggal, setelah Al-Kamil wafat, yaitu pada tahun 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah mulai sedikit terkoyak oleh pertentangan intern pada waktu itu. Pada pemerintahan As-Saleh, serangan salib 6 dapat diatasi. Waktu itu pemimpinnya Raja Prancis Louis ditangkap, kemudian pasukan budak atau pasukan Mamluk dan pasukan dari Turki merebut kekuasaan dari Mesir. Ini secara otomatis mengakhiri pemerintahan dinasti Ayyubiyah tersebut secara keseluruhan. Kemudian kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika semasa beliau hidup, yaitu pertama itu langkahnya adalah melancarkan jihad terhadap tentara-tentara salib di Palestina. Kemudian beliau juga melakukan persatukan tentara Turki, Kurdi, Arab dan di jalan yang sama. Dari Mesir, Salahuddin juga dapat menyatukan kota Syria, Mesopotamia menjadi sebuah negara muslim. Pada tahun 1174 Masehi, ia juga merebut Damaskus, kemudian Aleppo pada tahun 1185, dan merebut Mosul pada tahun 1186 Masehi. Setelah kukuh kekuasaannya, Salahuddin melancarkan gencatan gerakan ofensif guna mengambil alih Al-Quds atau Yerusalem tersebut dari tangan tentara orang salib tersebut tanpa banyak kesulitan. Ini juga berarti Yerusalem sekali lagi menjadi negara muslim setelah 80 tahun direbut oleh tentara salib tersebut. Dan orang-orang Frank pun tersingkirkan pada waktu itu. Meskipun hanya untuk sementara, usaha besar-besaran ini telah dilakukan oleh pasukan salib dari Inggris dan Prancis dan Jerman antara tahun 1189 sampai 1192 Masehi. Namun tidak berhasil mengubah kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi itu. Kemudian setelah perang berakhir, Salahuddin pun memindahkan pusat pemerintahan ke kota Damaskus. Kemudian perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi ketika semasa beliau hidup, perjuangan Salahuddin dalam merealisasikan tujuan-tujuan utamanya, yaitu mengeluarkan kaum salib yang berada dari Baitul Maqdis atau di Al-Quds yang sekarang yang bernama Palestina, dan mengembalikan pada persatuan umat Islam. Telah menghabiskan kekuatan dan mengganggu kesehatannya. Ia pun meninggal dan dimakamkan di kota Damaskus pada tahun 1193 Masehi. Setelah 25 tahun memerintah, sebelum meninggal, ia membagikan kekaisaran Ayyubiyah kepada para anggota keluarga. Karena itu, pengadilan dari pusat tetap berada di bawah kekuasaan Al-Adil dan Al-Kamil sampai Al-Kamil meninggal. Di bawah kedua sultan ini, kebijaksanaan aktivitas Salahuddin memberikan tempat sebagai hubungan detens dan damai dengan orang-orang Frank tersebut. Kemudian setelah kematian Salahuddin Al-Ayyubi, Ayyubiyah melanjutkan pemerintahan Mesir dan pemerintahan Syria sampai tahun 1260 Masehi. Keluarga Ayyubiyah membagi imperiumnya menjadi sejumlah kerajaan kecil yang berada di daerah Mesir, Damaskus, Aleppo, dan kerajaan Mosul sesuai dengan gagasan Seljuk bahwa negara merupakan warisan keluarga raja. Meskipun demikian, Ayyubiyah tetap tidak mengalami perpecahan karena dengan loyalitas kekeluargaan Mesir diintegrasikan berbagai imperium. Mereka menata pemerintahan dengan sistem birokrasi masa lampau yang telah berkembang di negara-negara Mesir dan Syria melalui distribusi sektor pada pejabat-pejabat militer yang berpengaruh. Mungkin cukup sekian penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.